Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Kali ini bersama saya Ike Nuraini pada modul 1.4 Budaya Positif akan mengangkat korelasi posisi kontrol dan penerapan segitiga restitusi. Perkenalkan Bapak-Bapak yang mendampingi saya di CKP Angkatan 5, yakni fasilitator Bapak Zainuddin dan pengajar praktik Bapak Ismail. Berbicara tentang budaya positif, konsep inti dari budaya positif yakni disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. 5 posisi kontrol yang harus dimiliki guru yakni penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadikan dirinya sebagai teman, pemantau, ataupun sebagai manajer. Tentunya sebagai guru kita harus ingat bahwasannya posisi kontrol terendah yakni penghukum dan pembuat merasa bersalah sebaiknya tidak dilakukan karena itu sangat merugikan anak didik kita. Sementara kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, pemantau, dan juga manajer, kita akan dapat berkomunikasi secara maksimal dengan anak didik kita. Sebagai guru, pasti kita akan menjumpai anak didik kita mengalami suatu problem ataupun masalah. Untuk membantu mereka, maka kita harus menerapkan tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama yakni menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Barulah kita bisa menanyakan keyakinan agar anak dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya sendiri. Untuk itu, dalam aksi nyata modul budaya positif kali ini, saya melakukan aksi nyata terhadap wali kelas 12 dan juga BK. Beliau adalah orang-orang yang sangat dekat dengan murid dan beliau adalah orang-orang yang dipercaya murid untuk membantunya dalam belajar di sekolah. Sambil duduk nggak usah berat dan capek gitu ya, hanya perlu diingat saja kita akan mencoba mengenali alasan Salina. Kalian Bapak Ibu, Salina menari di dalam kita coba ya, 1, 2, 3. Salina menari di dalam menara, di dalam menara Salina menari. Saya coba Salina menari di dalam menara, di dalam menara. Terus saya Salina menari. Nah, lagi bisa lebih ya. Sosialisasi budaya positif dilakukan saat IHT. Saat itu kami dibagi menjadi beberapa tim. Untuk saya sendiri, kategori tim yang didampingi oleh wali kelas 12 sejumlah 10 orang dan juga BK 2 orang. Pelaksanaan IHT sangat menyenangkan karena teman-teman memang sebenarnya sudah melakukan budaya positif. Budaya positif telah dilakukan di sekolah kami, namun untuk teoritis bagaimana melaksanakan budaya positif utamanya terhadap peran kita sebagai guru, wali kelas atau BK, bagaimana memposisikan diri kita, bagaimana posisi kontrol diri kita, dan bagaimana menghadapi anak-anak apabila mendapatkan masalah melalui segitiga restitusi, nyatanya memang sudah dijalani, namun belum maksimal. Untuk itu, teman-teman sangat menikmati proses mengikuti sosialisasi budaya positif, utamanya di posisi kontrol dan bagaimana menerapkan posisi kontrol dalam
segitiga restitusi. Sangat menyenangkan mengikuti sosialisasi terutama di posisi kantor. Jadi di sini Bapak Ibu peserta nyatanya belum tahu bahwasanya posisi kontrol kita itu ada 5 jenis. Nah, 5 jenis yang memang patut untuk dihindari bagi kita seorang guru, baik di sini posisinya sebagai wali kelas ataupun BK, yakni sebagai penghukum dan juga membuat merasa bersalah. Nah, ini sempat menjadi pertanyaan diskusi yang sangat menarik dengan teman-teman karena rata-rata dari kami masih melakukan utamanya bukan sebagai penghukum tapi lebih membuat merasa bersalah. Diskusi sangat alot karena kebanyakan dari kita banyak yang menggunakan posisi merasa bersalah dengan menyudutkan mereka pada posisi yang merasa bersalah sehingga dia harapannya bisa tidak melakukan kesalahan itu lagi. Namun nyatanya itu adalah pembelajaran yang semu, tidak sesuai dengan posisi kontrol yang diharapkan. Posisi kontrol yang diharapkan justru bagaimana menempatkan diri kita sebagai teman. Dengan sebagai teman kita akan banyak memiliki kebebasan berbicara dengan anak-anak seusia mereka. Juga kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang pemantau. Di sini kita hanya mengawasi, namun yang lebih baik yakni posisi sebagai manajer karena anak-anak yang dewasa patut kita ajak berkomunikasi dengan baik untuk menyelesaikan problem-problem yang dialaminya sendiri. Adalah sebagai membuat orang merasa bersalah. Itu bahasanya. Kamu kalau kita wali kelas banyak sekali. Jadi kita kalau sebagai wali kelas rata-rata kalau menemukan anak kita kasus pasti kata pertama yang akan kita keluarkan kepada kita adalah kamu harus cerita. Dalam kemerdekaan tidak menimbulkan karena harus disebut dengan jadi semu, sesuatu yang semu, sesuatu yang tidak bisa membelajarkan anak mengenal dirinya sendiri. Dua posisi kontrol ini adalah posisi terendah dari lima kontrol kita sebagai Pada penerapan segitiga restitusi, alhamdulillah utamanya guru BK menyatakan bahwasannya tahapan dalam segitiga restitusi sebenarnya selama ini telah dijalani. Namun belum sampai pada menanyakan keyakinan. Jadi kebanyakan Bapak Ibu guru dari wali kelas ataupun BK utamanya ini sudah menjalankan 2 tahapan restitusi. Namun di endingnya biasanya mereka justru memberikan saran positif agar anak-anak mau melakukan atau mengikuti saran yang kita berikan. Padahal di sini harapannya dari segitiga restitusi yakni pada menanyakan keyakinan, anak sendiri diharapkan mampu menemukan solusi dan mengambil putusan dari masalah yang dialaminya sendiri. Kegiatan terakhir dilakukan dengan sesi tanya jawab seputar bagaimana pelaksanaan budaya positif yang ada di sekolah kita. Tentunya hal yang disampaikan teman-teman sebenarnya banyak variasinya, seru sekali sehubungan dengan budaya positif, juga penerapan segitiga restitusi. Namun ada pertanyaan yang menanyakan bagaimana tentang tindakan sekolah yang menghukum siswa. Contohnya apabila ada siswa yang terlambat masuk kelas atau terlambat datang ke sekolah. Nah, nyatanya kan disampaikan pada posisi kontrol bahwasanya sebagai sekolah maupun dari lingkungan sekolah maupun guru itu sebenarnya hukuman tidak
disarankan untuk dilakukan. Nah, ini menjadi topik hangat yang kita perbincangkan, bahwasannya perlu adanya sosialisasi tidak hanya bagi wali kelas dan BK, tapi seluruh civitas untuk kita mau bersama-sama mengubah bagaimana sekolah ini menjadi sekolah yang berbudaya positif. Pengalaman jalannya aksi nyata luar biasa dan juga seru. Secara teoritis memang rata-rata peserta belum mengetahui, namun dalam penerapan di kehidupan sehari-hari insya Allah sudah melakukan budaya positif. Pada posisi kontrol, mengingat sekolah pada jenjang SMA, rata-rata teman-teman telah menerapkan posisi kontrol sebagai teman dan juga pemantau. Pada penerapan segitiga restitusi sebagai wali kelas dan BK, tentu banyak yang telah mendampingi siswa dalam menghadapi beragam persoalan. Nyatanya peserta sebenarnya telah menerapkan segitiga restitusi, namun masih belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan. Sesi tanya jawab selanjutnya dilakukan sangat seru dan menyenangkan karena banyak di antara teman-teman kadang menerapkan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah dan akhirnya tahu bahwa hal itu kurang tepat atau tindakan yang berakibat tidak baik pada siswa sehingga hal itu perlu dihindari. Posisi saya sebagai teman karena anak tersebut melakukan satu kesalahan. Dia terkenal sebagai anak yang pintar, tetapi kesalahannya karena anak ini pas ada waktu pembinaan tidak masuk. Nah, di kelasnya itu anak ini terkenal sebagai anak yang memiliki karakter yang baik sebetulnya. Tapi ada kesalahgunaan antara waktu pembinaan dan waktu KBM, yang kalau waktu pembinaan dia tidak masuk. Nah, di kelas juga dia juga nggak masuk. Ternyata dia menyalahgunakan dari kedua waktu tersebut, tidak masuk ke dalam kelas, jadi tidak mengikuti di waktu itu. Di hari tersebut dia tidak masuk kelas. Ternyata teman-temannya itu mengira dia masuk ke pembinaan, tapi ternyata dia tidak hadir. Jadi teman-temannya dengan prasangka baik menganggap anak itu masuk di kelas pembinaan. Nah, setelah itu ada seperti keperluan, terjadilah pemanggilan anak tersebut untuk menghadap ke pembina bahasa Perancisnya. Ternyata anak itu tidak ada. Nah, tidak ada. Terus akhirnya saya setelah hari berikutnya mendekati anak tersebut. Saya bertanya kepada anak tersebut, kenapa semua ini harus terjadi? Mengapa semua ini harus terjadi dan mengapa, apa sebab dan latar belakangnya kejadian ini. Terus anaknya bercerita, ya sayang salah Bu, dia bilang gitu. Saya minta maaf. Terus saya bilang, ya saya ingin mendengarkan mengapa ini bisa terjadi. Saya mendengarkan apa alasannya dia melakukan hal tersebut, padahal dia tahu kalau itu salah. Terus dia bercerita bahwa kemungkinan dia itu menginginkan pulang ke rumahnya, pulang ke rumahnya karena dia kan merasa dirinya itu tidak ada yang tahu gitu. Nah, ternyata di saat itu, hari itu dia ada yang mencari. Nah, jadi saya mendengarkan ceritanya. Terus setelah dia bercerita panjang lebar, terus saya bilang, kamu tahu kalau hal tersebut
entah bagaimana perasaan. Kalau saat ini saya merasa benar-benar bersalah. Terus langkah apa yang bisa membuat kamu agar menjadi lebih baik? Karena sebetulnya kamu kan anak baik, saya bilang gitu. Terus dia bilang saya akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi hal tersebut kembali seperti yang pernah terjadi. Jadi dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi hal tersebut. Ya itu ceritanya. Ya, salah satu cerita yang saya alami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Anda ketika mengikuti budaya positif, materi posisi kontrol, dan segitiga restitusi? Oke, setelah mempelajari itu kayak rasanya terus selama ini udah kayak gitu loh rasanya. Terus kayak yes, yang lainnya juga bisa kayak gitu akhirnya. Jadi kayak bisa, yuk kita bareng-bareng, tidak hanya kita saja tapi semuanya kita harus bisa merangkul teman-teman, siswa, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Stiani Sukartini. Saya sebagai seorang wali kelas yang saat ini sebagai seorang wali kelas di kelas 12 Kepadapan dalam membimbing anak-anak tentunya kita berbagai macam kasus yang sering kita hadapi. Salah satunya adalah kasus bullying. Untuk menyelesaikan masalah ini, saya lakukan tidak hanya di satu pihak saja, yaitu dari pemerintah, tapi juga kita berusaha untuk mencari tahu dari sisi yang lain apa yang menjadi sebab sehingga anak ini bisa terjadi bullying. Setelah kita memiliki data yang cukup, kita coba untuk mengajak diskusi anaknya, kita coba menggali permasalahannya, apa yang menjadikan dia sebagai korban bullying itu yang perlu untuk kita pahami terlebih dahulu sehingga dia nanti bisa memperbaiki dirinya dan tidak menjadi korban bullying selanjutnya. Tentunya untuk kasus bullying mestinya ada penyebab yang dari dirinya sendiri sehingga dia bisa diperlakukan seperti itu. Di sini posisi saya sebagai wali kelas yaitu sebagai manajer, di mana saya mengajak anak untuk mengidentifikasi masalahnya sendiri, kemudian mengajak diskusi anaknya untuk bisa mencari solusi untuk memperbaiki dirinya sendiri sehingga dia bisa diterima oleh lingkungan. Terima kasih untuk saya, mudah-mudahan bisa membantu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kalau wali kelas sebagai teman itu ya lebih dekat pada kita, juga lebih mengerti akan keadaan kita sebenarnya. Jadi kita juga bisa lebih terjadi ke wali kelas kita gitu. Dan juga tapi juga kita juga harus tahu batasnya kalau itu dulu kita bukan teman. Demikian sosialisasi kepada rekan sejawat sehubungan dengan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Namun dari akhir kegiatan yang perlu diperbaiki bahwasannya nyatanya penerapan budaya positif ini perlu kolaborasi seluruh cipta sekolah sehingga kita akan bersama-sama mewujudkan sekolah dengan budaya positif. Dalam membimbing siswa utamanya ada segitiga restitusi, guru perlu menempatkan diri pada posisi kontrol yang dapat sepenuhnya membantu siswa, tidak bersifat mengadili, bahkan menghukum. Guru dapat memilih posisi kontrol sebagai teman dalam berbicara, sebagai pemantau atau pengawas, dan juga sebagai manajer. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan pada aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.